podcast lebih tahu. Oh, gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Lebih Tahu. Saat ini sedang trending di media sosial orang yang pergi ke Mekah menggunakan jalur darat. Nah, tentu hal ini menjadi hal yang cukup unik untuk kita perhatikan, untuk kita bahas. Karena yang biasanya orang ini pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji biasanya melalui jalur udara yang relatif lebih singkat dan lebih aman. Nah, tapi kali ini ada orang yang pergi ke Mekah ini melalui jalur darat dan bahkan tanpa kendaraan, yaitu dengan berjalan kaki. Ternyata hal ini sudah ada sejak zaman dahulu, mungkin waktu-waktu ke belakang. Nah, tapi sekarang ada beberapa orang yang melakukan parodi atau menjadikan perjalanan ke Mekah via darat ini dengan berjalan kaki ini sebagai konten. Nah, hal ini mungkin sangat baik atau sangat menarik untuk dibahas. Kebetulan di sini saya sedang bersama dua orang mahasiswa hebat. Sebelah saya ada Syahria. Halo semuanya. Dan di sebelahnya lagi ada Naila. Halo semuanya. Nah, terkait ke Mekah via darat ini nih, berjalan kaki, gimana nih pendapat Syahria? Jadi begini Irfan, jalan dari ke Mekah tuh bisa mencapai 27.000 km ya. Nah, banyak juga gitu. Ada 2 orang Indonesia waktu itu pada abad 20 ya. Itu dia pergi ke Mekah jalan kaki juga. Itu orang Pekalongan yang bernama Syaifuddin. Oke, jadi orang Indonesia. Iya, beliau tuh jalan dari Indonesia ke Mekah itu bisa sampai 22 tahun. Sampai 2 tahun Iya, 2 jalan tahun. kaki ke Mekah. Iya. Terus beliau tuh melewati beberapa negara. Nah, negaranya itu ada Malaysia, terus ada Thailand. Nah, kalau misalnya melewati Myanmar, itu dia udah masuk harus bayar visa. Iya, izin masuk negara gitu. Iya, betul. Jadi melewati Myanmar, terus juga dia melewati Pakistan, India juga, terus Iran, terus baru sampai ke Arab Saudi. Ya, seperti itu. Jadi emang ada perjalanannya cukup lama dan ada syarat-syaratnya ya itu, Iya, termasuk menggunakan visa untuk izin ke negara-negara tersebut ya. Iya, betul. Jaraknya berarti tadi sekitar 27.000 km. 27.000 km. Perjalanan selama 2 tahun untuk berjalan kaki. Nah, kalau naik pesawat ini kan perjalanannya lebih singkat ya, dan kalau naik pesawat kan kita tinggal masuk, duduk gitu ya. Iya, Biasanya betul. langsung tidur biasanya kalau naik pesawat itu. Tapi kan kalau jalan kaki mungkin harus ada siang malamnya dilewati, terus ada hujannya gitu ya. Iya, betul. Kira-kira gimana nih resikonya atau worth it nggak kira-kira? Kalau dibilang worth it ya, mungkin tergantung ya, karena kan perjalanannya itu bisa memakan waktu lama tentunya. Terus juga mereka harus menyiapkan logistik, terus juga kesehatannya. Nah, Iya. itu. Jadi banyak yang dipertimbangkan ya. Yes. Nah, itu mungkin tentang ke Mekah ini via darat banyak yang perlu dipersiapkan dari logistiknya, fisiknya mungkin, karena tidak hanya duduk mungkin gitu ya. Dan harus ada perizinannya juga. Kalau dari Naila ini gimana nih tentang viralnya orang yang jalan kaki dari Indonesia ke Mekah ini gimana? Kalau menurut saya sangat mengapresiasi sekali dengan orang-orang yang berniat bahkan sampai nekat untuk berjalan kaki ke Mekah. Namun di sisi lain mereka perlu juga mempersiapkan seperti yang sudah dijelaskan sama Teh Syahria tadi. Harus mempersiapkan fisik, mental, serta kita juga harus memiliki kemampuan untuk berbahasa asing. Kenapa? Karena kita juga ketika masuk ke negara-negara lain, kita juga perlu berkomunikasi dengan banyak orang. Bukan hanya dengan sosial media saja, tapi mereka juga perlu bersosialisasi dengan orang-orang tersebut. Yeah. Dan untuk makan pun, mereka gak mungkin kayak ngomong dengan bahasa isyarat gitu. Benar. Iya, kayak kalau misalnya pakai menggunakan bahasa isyarat tersebut,
kira-kira orang tersebut nggak bakal ngerti gitu, dan kita harus memiliki kemampuan tersebut. Juga hal tersebut menjadi pro dan kontra dari banyak orang, bahkan menjadi tren gitu untuk ngeparodiin berangkat ke Mekah via darat. Bahkan ada yang eh, via via Ya laut, ya air. via air dengan menggunakan perahu galon gitu. Dan mereka kayak berpamitan gitu, seolah-olah mereka mau Seolah-olah benar-benar berangkat. benar-benar mau berangkat. Padahal cuman parodi gitu ya. Bahkan saya juga menemukan di salah satu video ada yang mengungkapkan kayak gini. Beliau berangkat, namun karena live-nya tidak ada yang menonton, tiba-tiba beliau kembali lagi pulang menggunakan kendaraan bermotor gitu. Berarti itu yang tadi dibahas tentang orang yang ke Mekah ini emang tujuannya buat konten ya gitu. Karena kan tadi yang dibahas di awal, mungkin tadi di awal ada orang yang dari Indonesia beberapa waktu ke belakangnya yang udah lama, mungkin termasuk orang pertama ya yang ke betul. Mekah jalan kaki dari Indonesia ya. Dia memang tujuannya untuk beribadah haji ya begitu. Iya. Kalau yang sekarang kan tujuannya bukan untuk beribadah, tapi yang sekarang ini tujuannya adalah untuk konten. Jadi ketika kontennya tidak laku, maka dia merasa gagal dan dia pulang lagi. Tapi untuk beribadah haji ke Mekah ini, kan berarti mereka ke Mekah tujuannya untuk ibadah haji atau umroh. Nah, gimana nih pendapat dari Teh Syariah dulu? Gimana pendapat Teh Syariah tentang pergi ibadah haji atau umroh ke Mekah via darat gitu, dengan berjalan kaki, gimana nih? Menurut saya sih itu kan termasuk rukun Islam yang kelima ya. Nah, di situ tuh ada yang namanya ibadah haji itu harus mampu. Berarti mampu secara finansial dan mampu secara fisik. Nah, kalau misalnya fisiknya dia sehat, terus dia mampu, berarti ya bisa aja sih. Berarti bisa aja ya, kalau fisiknya mampu. Iya, betul. Berarti tadi ya persiapannya harus Iya, matang. benar-benar. Nah, kalau pendapat Naila sendiri gimana? Ya, seperti yang dibilang Teh Syariah tadi, harus memiliki kemampuan dalam finansial, dan mereka itu harus kayak siap dengan segala halnya gitu. Siap dalam bentuk uang ataupun fisik, karena melewati beberapa negara itu kita perlu makan, minum, serta kita juga butuh untuk menyiapkan untuk kesehatan kita gitu. Kalau misalnya dia cuma mampu dari segi uang, ya bisa saja mereka berangkat namun fisiknya itu kayak kurang gitu. Tapi kalau misalnya secara fisik dia mampu, tapi secara ekonomi dia agak mampu, itu pun akan mengurangi keberangkatan mereka. Dan itu akan menjadi sebuah apa ya? Kayak sebuah kesulitan untuk mereka nanti. Jadi semakin banyak resiko ya. Iya, banyak sekali resiko yang akan didapatkan ketika salah satu keharusan yang mereka punya itu tiba-tiba mereka nggak punya, contoh uang atau apa gitu. Oke. Berarti emang untuk ke Mekah ini tentu banyak yang benar-benar perlu dipersiapkan dengan matang gitu ya. Ya, betul. Kalau ada pilihan nih pergi ke Mekah ini untuk via darat atau via udara atau via laut nih, kira-kira milih yang mana? Pastinya via udara ya, karena waktunya yang lebih singkat juga. Kalau via darat tuh kan kita pastinya banyak ya. Kayak misalnya masalah cuaca. Kan belum tentu cuacanya tuh kayak bagus terus misalnya. Ngelewatin negara salju. Iya, betul banget. Terus juga jalannya juga nggak selalu mulus. Kalau menurut Syariah gimana? Menurut Naila? Ya, kalau menurut saya ya seperti itu ya. Lewat, kalau kita benar-benar sudah mampu untuk ke Mekah, kita lebih pilih lewat jalur udara, yang dimana kita naik pesawat dan tinggal duduk
nyari aman gitu. Iya, nyari Nyari aman aman, aja nyari gitu. Karena untuk berjalan kaki atau naik sepeda ke Mekah itu bukanlah hal yang mudah. Meskipun ada istilah Allah tidak pernah usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu. Namun di sisi lain kita juga harus berpikir mengenai hal-hal yang tadi kita bahas, mengenai hal-hal tersebut. Kita harus memikirkan juga diri kita dan keselamatan kita juga. Nah, ini menjadi salah satu kisah inspiratif buat kita semua gitu yang ingin berangkat ke Mekah, menggunakan jalur darat gitu seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita, yang diparodiin oleh teman-teman kita. Ada pun yang berhasil gitu ke Mekah dengan menggunakan sepeda. Namun mungkin beliau telah mempersiapkan hal tersebut dari lama, bukan 1 atau 2 hari. Nah, jadi kisah inspiratifnya seperti itu, mungkin lebih banyak menginspirasi kepada orang-orang yang ingin ke Mekah. Berarti emang kalau ada niat ya pasti ada jalan gitu. Iya, betul. Berarti ada niat. Kalau ciri-ciri orang niat itu kan niat, persiapan matang gitu. Kalau ada niat, kalau dia bilangnya niat tapi nggak persiapan, berarti itu ngomong doang gitu sebetulnya. Iya. Gitu ya. Kalau ada niat pasti ada jalan. Iya, Persiapan, betul. berusaha pasti nyampe lagi. Iya. Gimana pun caranya. Kalau Iya. Allah udah memanggil pasti berangkat. Iya, betul. Sesulit apapun jalannya gitu, yang seperti menurut logika kita kan ke Mekah dengan berjalan kaki itu kan gak Sulit. masuk akal ya, sangat sulit Iya, kan. sulit banget. Namun di sisi lain gitu, jika Allah sudah berkehendak ya pasti mereka akan sampai, seperti halnya seseorang itu yang ke Mekah dengan menggunakan sepedanya gitu. Karena kata Allah juga nggak ada yang tidak mungkin. Oke, benar. Iya, betul kan? Betul. Kalau Allah sudah menghendaki pasti. Ya. Iya, betul. Tadi kan orang Indonesia yang pergi ke Mekah jalan kaki itu ada 2 orang ya. Yang satu lagi belum dibahas tadi. Oh iya, lupa kan. Jadi gini nih, yang 2 orang itu dari orang Sampang Madura nih yang tadi belum kesebutin. Nah, beliau tuh bernama Abdurrahman. Nah, beliau juga berjalan kaki dari Indonesia ke Mekah karena beliau tuh ada kekurangan dana. Jadi hampir sama yang tadi ya, dari betul. Pekalongan ya. Sampai akhirnya dia memutuskan gitu buat jalan kaki aja. Jadi dari Indonesia itu ada 2 orang ya tadi. Yang satu dari Pekalongan, yang yang satu kedua lagi dari Sampang dari Madura. Sampang Madura. Itu orang Indonesia yang berhasil pergi ke Mekah dengan cara jalan kaki. Nah, jadi mungkin kesimpulannya guys dari podcast kali ini, untuk pergi ke Mekah itu jalan kaki mungkin bisa-bisa saja, tapi banyak resiko dan persiapan yang harus dipersiapkan dengan matang gitu. Kalau tadi berbicara dengan Syahria dan Naila, kalau ada pilihan antara jalur hemat jalan kaki atau via udara dengan lebih simple gitu, maka ya kebanyakan dari kita lebih memilih ke jalur udara. Mungkin itu kesimpulannya. Tapi jikalau memang ada niatan bertekad kuat ingin jalur darat, ya silakan. Asal kitanya mampu, kitanya kuat, ya kenapa tidak gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin itulah pembahasan tentang podcast kali ini tentang pergi ke Mekah jalur darat. Saya Ahmad Ilfan. Saya Syahria Fatimah Ajara. Saya Naila. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Podcast Lebih Tahu. Oh, gitu ya. Oh, gitu ya.